asap ada tuh nanya batuk kam kada tahan batuk salismaan kada bambihan mulai yang terjadinya kebakaran nih mulai ada asapan sampai yang ini batuknya tuh kada mau ampi salismaannya kada mau ampi malam inya kesian kada kawa guring kedinginan. Dampak kebakaran hutan dan lahan tak hanya berhenti pada rusaknya lingkungan. Kabut asap nyatanya juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Sekitar 3 juta warga di 37 kabupaten kota disebut terpapar langsung kabut asap akibat karhutla. Di sejumlah wilayah, kondisi ini bahkan memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga 78%. Lantas bagaimana Kementerian Kesehatan mengantisipasi dan menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan karhutla? Kita bahas. Dalam rilis resmi kemkes.go.id, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Jumat 21 Agustus 2026 mengimbau masyarakat di wilayah terdampak karhutla segera menggunakan masker saat kualitas udara memburuk dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Imbauan tersebut penting untuk mencegah paparan partikel halus PM2,5 dari asap karhutla yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko ISPA, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga dengan riwayat asma dan penyakit paru. PM2,5 merupakan partikel udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang dihasilkan antara lain dari pembakaran hutan. Partikel ini berbahaya karena dapat terhirup hingga bagian terdalam paru-paru. Paparannya dapat memicu berbagai keluhan, mulai dari iritasi mata, tenggorokan gatal, dan sesak napas hingga memperburuk penyakit paru kronis. Pemerintah juga mendorong warga rutin memeriksa indeks kualitas udara melalui berbagai aplikasi resmi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sampai 21 Agustus 2026, karhutla telah menyebar ke 87 kabupaten kota di 7 provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, sekitar 3 juta jiwa di 37 kabupaten kota terpapar langsung kabut asap. Kasus ISPA melonjak di sejumlah wilayah. Di Kalimantan Tengah, kasus meningkat dari 402 menjadi 716 dalam sepekan atau 78,1%. Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151.000 kasus sejak Januari 2026 dengan lonjakan tertinggi di Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Kasus asma dan iritasi juga dilaporkan di Riau dan Kalimantan Selatan, meski belum ada korban jiwa akibat kabut asap. Untuk menangani dampaknya, Kemenkes mengerahkan 314 tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta menyalurkan 278.940 masker, 56 oksigen concentrator, 40 face shield, 1.000 pasang sarung tangan medis, 36 tabung oksigen, 8 set alat pelindung diri, 33 dus pemberian makanan tambahan, serta obat-obatan dan vitamin. Sementara itu, tak hanya karhutla, berdasarkan hasil evaluasi peningkatan tren ISPA di masyarakat juga terkait pola musim kemarau di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Musim kemarau dapat memperburuk mutu udara dan meningkatkan risiko kebakaran hutan yang memicu polusi di area terdampak. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengimbau masyarakat makin waspada terhadap penularan ISPA, khususnya selama musim kemarau serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut akan memperburuk kualitas udara di berbagai daerah. Masyarakat pun diminta untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain dengan mengonsumsi makan bergizi seimbang, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, istirahat cukup, serta menghindari asap rokok. Upaya itu bisa menjaga daya tahan tubuh agar tetap optimal. Sahabat Kompas, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan. Di balik kepulan asap, ada ancaman kesehatan yang harus dihadapi jutaan warga. Selama titik api masih bermunculan dan musim kemarau belum berakhir, masyarakat di wilayah terdampak perlu meningkatkan kewaspadaan serta melindungi diri dari paparan asap. Namun, penanganan dampak kesehatan seharusnya bukan menjadi satu-satunya solusi. Yang jauh lebih penting adalah mencegah kebakaran sejak awal. Sebab selama karhutla terus berulang setiap tahun, ancaman kabut asap dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat juga akan terus menghantui.